Kita ngobrolnya santai saja, kita ngobrol ya santai, cuma obrolan yang sekiranya membawa hikmah kepada kita semua. Seperti ini, kalau misalkan nanti dari obrolan ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, monggo silakan. Karena kita akan ngobrol tentang orang yang durhaka kepada ketiga orang tua kita. Kenapa kok ada 3 orang tua kita? Yang pertama adalah kedua orang tua kita, yaitu bapak dan ibu kita yang sudah melahirkan kita ke dunia. Yang kedua yaitu guru kita yang akan mengantarkan kita ke jalan yang lurus. Dan yang ketiga mertua kita kalau kita sudah punya mertua nanti. Nah, itu adalah orang-orang yang wajib kita takzimi, yang wajib kita hormati. Dan kalau misalkan kita sebagai anak, kita sebagai murid atau santri, kita sebagai menentu, terus kita durhaka kepada beliau-beliau itu, ya tentunya kalau pertama ya misalkan kita durhaka kepada kedua orang tua, kepada bapak ibu, kita tidak akan mendapatkan ridho Allah. Karena di dalam hadis juga disebutkan ridullah fi ridal walidain, suhtullah fi sutil walidain. Ridho Allah, ridho kedua orang tua adalah ridhonya Allah. Murkanya kedua orang tua kita adalah murka Allah. Kalau kita ingin mendapatkan ridho dari Allah, tentunya kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Selain kita memang sebagai hamba Allah itu wajib melaksanakan perintah-perintah Allah dalam syariatnya, seperti itu. Kalau misalkan kita durhaka kepada guru-guru kita, maka 3 hal yang akan kita dapatkan. Yang pertama, omongan kita. Omongan kita itu tidak akan pernah diperhatikan oleh orang lain, tidak akan pernah laku terhadap masyarakat. Dan sampai segitunya. Iya, sampai segitunya. Terus yang kedua, tidak akan bisa mengamalkan ilmunya, lupa dengan ilmunya. Itu kalau durhaka kepada guru. Terus yang ketiga, akan mati dengan tidak membawa iman dan Islam. Itu kalau kita durhaka kepada guru. Kalau kita durhaka kepada kedua mertua kita, kita berarti sudah menggugurkan atau merobohkan setengah dari agama kita. Nah, maka dari itu kita harus betul-betul mengingat apa yang telah kita pelajari gitu. Sering kita omongkan dengan orang-orang yang mengerti tentang hal itu biar kita tidak lupa, dan lebih baiknya kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kenapa begitu? Kita kepada orang tua kita harus takzim kepada kedua orang tua, karena kedua orang tua kita yang sudah menjaga kita, ngemani kita untuk bisa menapaki hidup di dunia ini dengan nyaman, dengan selamat dan sebagainya. Contohnya misalkan orang tua kita sangat sayang kepada kita, mulai dari kita berada di dalam janin beliau, ibu kita, bapak kita sudah mencari biaya untuk kehamilan ibu kita, dan ibu kita merawat mengandung selama 9 bulan dengan potongan yang tidak cantik lagi, tapi beliaunya tidak pernah malu jalan ke sana kemari. Dilihat orang dengan potongan yang seperti itu tidak malu, bahkan rela pergi kemana-mana dengan beban yang berat gitu di dalam perutnya, hanya untuk kita, hanya untuk anaknya. Nah,
Kenapa begitu ya? Karena Allah memberikan rasa kasih sayang, memberikan rahmat kepada kedua orang tua kita sehingga kita bisa dilahirkan dengan selamat, bisa menikmati indahnya dunia yang fana ini dengan kepuasan hati kita tersendiri sebenarnya. Dan selain itu kedua orang kita sudah menjaga kita, keselamatan kita. Contohnya misalkan seperti kita baru belajar merangkak, kita dijaga oleh orang tua, takut merangkaknya nanti kemana-mana jatuh dan sebagainya. Terus belajar jalan, belajar lari, kita dijaga, takut berjalan ke jalan raya, lari ke jalan raya nanti kita kecelakaan, diserempet mobil, motor dan sebagainya gitu. Kita dijaga, jasad kita dijaga oleh kedua orang tua kita. Bahkan kita dimodali untuk mencari ilmu dan sebagainya, karena itu adalah merupakan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kedua orang tua kita, sehingga kita dididik, diajari bagaimana agar kita bisa hidup di dunia ini dengan nyaman, selamat gitu. Seperti itu perjuangan seorang orang tua. Kita sebagai anak kadang sering melawan orang tua. Nah, yaitu maka dari itu kita ya belajar berpikirlah seperti apa susah payahnya kedua orang tua kita melahirkan kita ke dunia, merawat kita, mendidik kita sampai kita dewasa seperti sekarang, sampai merasakan indahnya dunia, sampai merasakan nikmat hidup di dunia seperti apa. Itu karena kasih sayang kedua orang tua kita. Maka dari itu kita tidak boleh durhaka kepada beliau gitu, agar kita mendapatkan ridho dari Allah seperti itu. Terus kepada guru pun juga kita harus takzim. Kenapa? Karena guru kita itu selain mengenalkan kita kepada Allah, mengajarkan kita untuk dekat kepada Allah, mengajarkan akidah kepada kita, mengajarkan fikih kepada kita, dan juga guru kita juga memperkenalkan kepada nabi kita, kepada malaikat-malaikatnya Allah, sehingga kita bisa beriman, bisa mengenyam agama Islam dengan baik, dengan akhlak yang baik dan sebagainya, karena memang kasih sayang guru kita, kecintaan guru kita kepada kita. Nah, selain daripada itu, guru kita itu ingin bagaimana muridnya, santrinya itu selamat dari api neraka. Maka dari itu dikenalkan dengan akidah yang seharusnya kita lakukan di dunia ini sesuai dengan ajaran syariat Allah. Seperti itu. Maka dari itu kita tidak boleh durhaka kepada guru kita. Kalau kita sampai durhaka kepada guru kita, seperti apa yang sudah saya sebutkan tadi, kita pulang ke masyarakat, tidak akan pernah ada yang merespon kita, tidak akan pernah ada yang mau mendengarkan apa yang telah kita omongkan. Bahkan kita akan melupakan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat, tidak akan bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat. Tidak sedikit kan para alumni pondok pesantren, para kaum cewek misalkan sudah mondok berapa tahun ya, sudah belajar kitab. Saya yakin mereka ketika di dunia pendidikan, di pesantren khususnya, mereka pasti diajari oleh gurunya untuk menutup aurat, kan seperti itu, dikenalkan dengan fikih, dikenalkan dengan tauhid. Tapi kenyataannya banyak yang tidak memakai baju yang seharusnya syar'i dan sebagainya, banyak seperti itu. Dan itu juga terjadi di lingkungan kita. Benar. Kadang-kadang kita kan merasa gini, berniat di hati kita, niatannya dalam hari ini misalkan tidak mau melihat maksiat, tapi kenyataannya tetangga-tetangga kita, lingkungan kita, ya seperti itu cara berpakaiannya. Bahkan kalau kita perhatikan, mereka bukan orang awam ya, bukan orang yang sama sekali mereka kan sudah mondok gitu, tapi masih mereka seperti itu. Kenapa ya? Mungkin itu salah satu faktor mereka itu tidak bisa mengamalkan ilmunya karena mereka durhaka kepada guru-guru mereka seperti itu.
Jadi ayo kita ini yang masih dalam keadaan ingat dalam hal ini, hendaknya kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Jangan terlalu banyak kita durhaka kepada guru kita. Siapapun guru kita, orang-orang yang pernah mengajari kita, walaupun hanya sehari, 2 hari dan sebagainya, mengajarkan ilmu yang tidak pernah kita ketahui, terus kita bisa jadi tahu, misalkan itu adalah guru kita. Yang dimaksud dengan ilmu-ilmu yang positif ya. Ya jelas yang namanya ilmu ya positif lah. Iya, Tidak ada kadang yang biasanya apa ya, masyarakat itu kadang berguru ke orang pinter gitu. itu kan apa namanya, penggunaannya yang tidak positif ya. Kalau ilmunya pasti positif karena semua ilmu itu dari Allah, pasti positif. Cuma penggunaan disalahkan gitu. Ya mungkin itu salah satu faktor karena mereka durhaka kepada gurunya, sehingga ilmunya seharusnya diamalkan dalam hal yang positif, ternyata diamalkan kepada hal yang negatif. Itu adalah salah satu faktor durhaka kepada guru, mungkin itu ya. Berarti itu juga tanda-tanda tidak barokah. Iya, tanda-tanda tidak barokah ilmunya. Iya, iya. Dan yang paling sangat menakutkan itu kalau kita durhaka kepada guru kita itu, ya itu mati dengan tidak membawa iman dan Islam. Na'udzubillah gitu ya. Kenapa? Karena kalau sampai mati, meninggal dunia tidak membawa iman dan Islam, Allahu a'lam apa yang akan terjadi di dalam kubur, bahkan di akhirat nanti setelah kiamat gitu. Ya, maka dari itu ayo kita belajar bagaimana caranya kita takzim kepada kedua orang tua kita, kepada guru kita gitu. Dan kalau punya mertua nanti jangan pilih-pilih gitu. Karena mertua itu adalah salah satu orang yang menyempurnakan separuh dari agama kita. Karena dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang sudah menikah, itu laki-laki atau perempuan, separuh agamanya sudah sempurna gitu. Nah jadi menurut saya adalah orang tua, kedua orang mertua kita itu adalah penyelamat daripada separuh agama kita gitu. Kalau misalkan kita punya pedoman, mertua kita tidak pernah memberikan makan ya, tidak pernah mendidik selama kecil, tidak ikut merawat, kenapa kita harus takdim? Nah, kalau pasangannya itu siapa yang merawat? Terus pasangan kita itu siapa yang mendidiknya? Kan seperti itu. Jadi sama gitu. Jadi antara kedua orang tua dengan kedua mertua kita itu sama. Tidak boleh pilih kasih gitu. Dan takzim kita memang harus sama gitu. Dan jadi ketiga hal tersebut, kedua orang tua, guru dan kedua mertua, itu memang harus kita takzimi biar hidup kita itu selamat dunia dan akhirat, insya Allah. Seperti itu. Ya begitulah gitu. Itu adalah pengalaman yang pernah saya tahu dari beberapa guru-guru saya, omongan-omongan itu. Terus kalian gimana? Ini ada yang apa ya? Dari penjelasan saya mungkin ada unek-unek gitu ya, dari omongan-omongan saya ada unek-unek. Terus kalian mau bertanya, monggo gimana? Ayo kita santai saja. Sepertinya tadi ada yang belum saya mengerti. Iya, gimana itu? Itu tentang apa ya, apa akibatnya kepada orang yang tidak mendapatkan ridho dari Allah, dan walaupun tidak diridhoi Allah, apakah rahmat Allah tidak untuk orang-orang semacam itu? Kalau rahmatnya Allah, ya rahmat Allah, karena Allah itu adalah maha Rahman dan Rohim, maha pengasih dan maha penyayang, itu tetap Allah itu tetap akan menyayangi, tetap mengasihi hambanya sampai akhir nafas ya, sampai akhir nafas. Kalau manusia kita ya, khususnya kita misalkan kita tidak, katakanlah melakukan hal-hal yang tidak diridhoi kedua orang tua ya, terus otomatis lah itu dalam hadis kita tidak akan dapat ridho Allah, terus kita tidak akan dikasih rahmat oleh Allah. Katanya siapa? Tetap dikasih ya, tetap dikasih rahmat oleh Allah. Buktinya jangankan kita umat
yang beragama Islam ya. Di luar agama Islam saja masih dikasihani oleh Allah, masih dikasih rezeki, dikasih kesehatan dan sebagainya gitu. Apalagi kita yang memang menganut agama yang benar di sisi Allah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan innad dina indallahi, gimana ayatnya? Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang benar adalah agama Islam. Agama Islam. Apalagi kita sebagai penganut agama yang benar di sisi Allah sesuai dalam Al-Quran, tentunya tetap kita akan dikasih rahmat oleh Allah sampai akhir nafas kita. Tapi kalau kita sudah mati, ya itu sudah tidak ada lagi. Maka dari itu kalau kita masih sehat dan masih bisa bertaubat dengan cara apapun, kita harus bertaubat kepada Allah agar kita terus dikasih rahmat oleh Allah sampai yaumil kiamat. Amin. Jangan hanya dikubur saja, tapi hanya di alam barzah saja, tapi juga di akhirat kita akan dikasih rahmat oleh Allah yang berupa hadiah surga. Nah, kan seperti itu. Maka dari itu ya, kalau pertanyaannya tadi apakah orang yang tidak dapat ridho Allah tidak akan dikasih rahmat oleh Allah? Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bahkan Maha Pengampun ya. Kalau kita selama kita hidup terus kita minta ampun kepada Allah, tentunya kita akan diampuni. Kalau kita merasa berdosa kepada kedua orang tua kita, agar kita dapat ridho kedua orang tua kita dan dapat ridho dari Allah, segera selama orang tua kita masih hidup, selama kita masih sehat, segera kita minta maaf kepada beliau. Seperti itu. Minta maaf atas segala kesalahan-kesalahan selama kita hidup sebagai anaknya gitu. Kita segera minta maaf dan segera bertaubat kepada Allah, dan jangan pernah melakukan apa yang telah orang tua kita tidak kehendaki. Tapi ya, ada tapinya ya, tapinya juga sih sebenarnya. Maksud daripada Allah itu akan memberikan ridho kepada orang yang diridhoi orang tua kita, itu selama orang tua kita menganjurkan hal yang positif, dalam artian sesuai dengan syariat Allah, dengan syariat agama. Tapi kalau orang tua kita menganjurkan kita, menyuruh kita untuk bermaksiat, ya janganlah gitu. Kita tidak akan pernah durhaka Allah kepada kita kalau kita menolak keinginan orang tua kita yang berbau maksiat gitu. Dan Allah pun kan tidak menyukai itu. Ya itu. Walaupun sebagai orang tua. Walaupun kedua orang tua kita harus takdim, tapi kalau itu bermaksiat kepada Allah, jangan pernah kita lakukan. Boleh saya tanggapi? Boleh. Terus bagaimana dengan anak yatim yang sudah jelas tidak memiliki orang tua? Bagaimana cara dia untuk berbakti kepada orang tua? Berbakti kepada orang tua bagi anak-anak yatim, piatu gitu ya. Kalau yatim saja kan masih ada ibunya, berbakti kepada ibu kan gitu. Kalau yatim piatu misalkan seperti saudara kita ya, di sini kita punya saudara yang namanya Ahmad Fawaid gitu. Mulai dari kecil sudah tidak punya bapak, tidak punya ibu. Terus bagaimana caranya berbakti kepada kedua orang tuanya? Kan gitu kan. Berbakti kepada kedua orang tua tidak harus kita itu punya uang kita kasih uang kan gitu. Mau kasih uang gimana wong bapak dan ibu kita sudah dikubur kan gitu kan. Ya tidak bisa. Tentunya kita apa yang seharusnya kedua orang tua kita sukai, yaitu yang harus kita lakukan. Seperti kita berakhlak yang baik, seperti kita berakidah yang baik, sebagai hamba Allah kita tentunya tunduk penuh, cinta penuh kepada Allah dan Rasulnya, seperti itu akan membuat bahagia kedua orang tua kita yang sudah ada di alam barzah sana gitu. Ada satu cerita ya, sama cerita nih. Di dalam sebuah risalah ya, diceritakan ada pemuda yang suka mabuk-mabukan,
suka mencuri, suka pacaran, bermaksiat, zina dan sebagainya. Nah, setelah anak tersebut, pemuda tersebut cukup usianya untuk menikah, dia melangsungkan pernikahan. Tapi selama menikah dia tetap dengan kebiasaannya, yaitu dengan bermaksiat kepada Allah, judi, mencuri, selingkuh walaupun sudah punya istri. Nah, berapa lama kemudian istrinya hamil, walaupun istrinya hamil dia tetap dengan kebiasaannya karena sudah terbiasa sejak muda sudah terbiasa mabuk-mabukan dan sebagainya. Nah, singkat cerita, setelah anaknya itu lahir dan berusia kalau nggak keliru 2 tahun, sang pemuda tersebut yang ahli maksiat, yang ahli mencuri, mabuk-mabukan dan sebagainya meninggal dunia. Yang namanya orang ahli maksiat suka berbuat dosa di dunia tentunya kan dapat azab kubur, kan gitu kan, dapat azab kubur. Nah, selang berapa tahun, sekitar anaknya usianya 4 tahun ya, tentunya kan masih tidak fasih nih ya, caranya berbicara kan masih terbata-bata. Nah, sama ibunya dia diantarkan ke musola, diantarkan ke guru ngaji untuk diajari ngaji. Nah, setelah nyampe di musola tersebut, anak itu diajari cara baca Bismillahirrahmanirrahim. Pada waktu itu anaknya membaca dengan terbata-bata, membaca Bismillah yang terbata-bata. Tapi karena bapaknya itu yang ahli maksiat dikubur, disiksa oleh malaikat, lalu di-stop oleh Allah ketika itu. Disuruh stop. Lalu malaikat instruksi kepada Allah, kenapa di-stop ya Allah? Sebentar dulu. Dia punya anak di dunia dan anaknya orang itu sekarang lagi baca Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan? Itu di stop kan? Di stop, siksa kubur itu di stop gara-gara anaknya belajar baca Bismillah. Itu masih belajar. Masih bismillah. Masa Bismillah itu, apalagi sampai nanti pinter Hafal Al-Quran, baca Al-Quran fasih dan sebagainya, sampai ibadahnya bagus, bahkan sampai mendoakan kedua orang tuanya, luar biasa. Nah, maka dari itu caranya berbakti bagi anak yatim piatu yaitu apa yang sudah saya katakan tadi, hendaknya kita berperilaku sebagaimana akhlak Rasulullah, beribadah, berakidah yang kuat, yang baik, sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Mendoakan kedua orang tua gitu. Karena doanya anak soleh itu sangat diterima dan bisa menghapus dosa-dosa kedua orang tuanya. Mungkin ada lagi. Baik, ada kembali pada pembahasan yang sudah Bapak sampaikan pada kami ya tadi, bagaimana azab bagi orang yang tidak pernah berbakti. Mungkin itu yang sudah Bapak jelaskan, tidak pernah berbakti seumur hidup bagi orang tua, kedua orang tua saya maksud, dan guru dan juga mertua. Dan alhamdulillah saya sudah tahu dari Bapak yang sudah sampaikan tadi pada kami. Terus saya juga masih penasaran ini Pak. Iya. Apa balasan bagi orang yang berbakti pada kedua orang tua, kepada guru dan mertua gitu ya. Ya balasannya itu tadi ya sama. Kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita dan kedua orang tua kita sangat meridhoi kita, kan tentunya Allah sudah ridho kepada kita, kan gitu. Nah, kalau Allah sudah meridhoi kepada kita, apapun yang kita inginkan Allah meridhoi. Kita ingin hidup di dunia bahagia, pasti Allah akan memberikan kebahagiaan. Allah meridhoi keinginan kita hidup di akhirat yang bahagia, tentunya Allah akan memberikan kebahagiaan di akhirat, kan seperti itu. Balasannya kita berbakti kepada orang tua itu. Terus iya mendapatkan ridho Allah itu tadi. Kalau sudah ridho kan, yang namanya ridho kan enak. Terus kita balasan kita kalau kita berbakti kepada guru ya sama kebalikannya. Omongan kita di tengah-tengah masyarakat didengerin. Kita mengajak masyarakat
untuk berbuat baik, masyarakat ikut gitu kan, mendukung gitu kan. Terus apalagi kita pasti bisa mengamalkan ilmu-ilmu kita. Kita di pendidikan kita kenal dengan yang namanya tauhid, tentunya tauhid kita, akidah kita kuat. Terus fikih kita pasti kita bisa amalkan. Kita belajar Al-Quran, tentunya kita sering mengaji, mengamalkan Al-Quran dan sebagainya gitu. Terus insya Allah ya, di dalam suatu keterangan pun juga itu, kalau kita berbakti atau takzim kepada guru kita dan matinya kita nanti akan menjadi mati yang husnul khotimah. Mudah-mudahan seperti itu. Gitu. Kepada orang tua, kepada kedua mertua kita pun juga demikian. Tentunya kita akan mendapatkan keselamatan dari Allah karena kita sudah membangun setengah dari agama, separuh dari agama kita kokohkan. Gitu. Itu balasan bagi orang yang berbakti. Kalau tidak berbakti sebaliknya, gitu aja. Mungkin ada lagi, mungkin apa? Boleh saya tanggapi lagi nih Pak? Iya, monggo. Masih penasaran ini Pak, Iya. berbakti kepada mertua kita, kita akan mendapatkan separuh atau diselamatkan separuh agama kita. Maksudnya di separuh agama kita diselamatkan. Selamatkan. Apa Kan yang masih dimaksud? separuh ini ya, Pak? Maksud separuh agama itu apa gitu ya? Terus separuhnya lagi itu bagaimana? Nah, separuh agama yang saya maksud tadi itu ibaratkan gini. Kalau manusia ini orang ya, ini kita ya, berdiri misalkan. Separuh ke bawah ini sudah terselamatkan gitu. Artinya apa? Kita tidak gampang untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah akibat separuh dari kita itu yang ada pada kita. Contohnya misalkan kalau kita sudah punya istri kan nggak mungkin ya kan, nggak mungkin kita akan kemana masih mencari wanita lain gitu. Buat apa gitu, mau di rumah sudah ada kan gitu kan. Terus yang perempuan pun juga demikian gitu, sudah mulai sempurna gitu. Artinya apa? Walaupun kita mau melakukan hubungan laki-laki dan perempuan kan sudah halal kan, seperti itu kan, sudah halal, tidak dosa lagi. Bahkan itu kalau orang sudah menikah itu pahalanya besar, seperti itu. Berhubungan gitu. suami istri. Berhubungan suami istri itu pahalanya sangat besar. Maka daripada itu sebagian ulama itu mengatakan jika orang itu menikah berarti separuh agamanya sudah sempurna, dalam artian mereka sudah terhindar dari kemaksiatan yang harus mereka lakukan di sebelum menikah gitu. Nah separuhnya lagi misalkan tinggal kitanya sendiri. Contohnya kalau saya sudah contohkan tadi separuh ke bawah ya, kalau manusia misalkan separuh ke atasnya itu apa? Diri kita, akidah kita harus kuat. Artinya kita harus, ilmu kita betul-betul kita amalkan gitu. Contohnya misalkan kita kan punya mulut nih, punya mata, punya telinga, punya tangan misalkan kan, separuh ke atas katakanlah begitu ya. Nah kalau kita tidak punya ilmu, kadang-kadang kita ngomongnya itu seenaknya, ceplas-ceplos gitu, nggak tahu itu seharusnya menjadi apa, sakit hati kepada orang lain satu misalkan. Terus ada lagi omongan-omongan yang seharusnya tidak diomongkan karena itu adalah berbau maksiat misalkan. Di dalam akhlak kan tidak boleh gitu kan, ngomong jorok dan sebagainya gitu kan, karena itu mulut ya. Lain lagi masih ada mata, kita duduk di pinggir jalan melihat maksiat dan sebagainya, terus hati dan pikiran kita kemana-mana gitu kan, itu separuh ke atasnya. Terus ada telinga mendengarkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang maksiat dan sebagainya. Nah itu kita yang harus menjaga diri kita sendiri gitu, karena mertua kita sudah menyediakan separuh agama ke kita gitu. Kita laki-laki disediakan anak perempuannya kan gitu. Berarti mertua kita sudah menyelamatkan separuh daripada agama kita. Separuhnya kita sendiri yang menjaganya. Kita punya mulut dirawat, dijaga agar tidak mengatakan hal yang tidak seharusnya kita katakan. Kita punya mata dijaga untuk tidak melihat apa yang tidak harus kita lihat, dan punya telinga tidak mendengar apa yang seharusnya kita tidak dengar.
dan punya tangan tidak melakukan hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Itu semua dari diri kita, dan diri kita bisa menjaga itu semua dari ilmu kita. Kembali kepada ilmu. Kalau sudah kita punya ilmu, tinggal kita mengamalkan, tentunya kita akan punya iman. Nah, kalau sudah iman kita kuat, tentunya kita akan menjalankan syariat Islam dengan sempurna. Begitu. Mungkin ada lagi? Ayo kita mumpung punya kesempatan ngobrol gitu ya. Enak gitu ngobrol-ngobrol seperti ini, ketimbang kita harus ngobrol ya anak muda ngobrol cangkruan di pinggir jalan ngomongin hal-hal yang negatif. Mendingan kita ngobrol seperti ini gitu. Banyak hikmah gitu kan, banyak ilmu yang kita ingat gitu kan. Berarti kita harus menjaga dua komponennya, itu hati dan pikiran kita agar nggak liar. Benar. Karena itu yang mengendalikan kita, mengendalikan jasad kita itu. Kalau hati sudah punya rencana, terus dialirkan ke pikiran, lalu dirumuskan oleh pikiran kita, jasad kita yang akan melakukan. Contohnya misalkan ya, punya perasaan saya ingin kan gitu kan, saya ingin pergi ke sana karena di sana banyak sesuatu yang mengindahkan, padahal yang mengindahkan itu adalah maksiat misalkan ya. Terus diolah oleh pikiran, bagaimana ya caranya nyampe ke sana, apakah saya harus pakai motor, kendaraan, mobil, atau saya ini panggil ojek online atau apa kan gitu. Terus diolah, saya harus bawa uang berapa kan gitu. Yang ngolah itu adalah pikiran. Nah, kalau sudah sepakat antara hati dan pikiran, jasad kita lalu bergerak untuk menuju sesuatu yang kita inginkan tadi gitu. Jadi kita harus mengendalikan itu, hati dan pikiran. Ada lagi? Ada satu pertanyaan Iya, terakhir ini, Bang. Iya. Pertanyaan terakhir. Terakhir ya. Berarti Bisa- kalau bisa- sudah bisa bilang terakhir. kalau sudah bilang terakhir berarti saya harus juga stop ini. Enggak perlu enggak perlu ngobrol lagi berarti. Ya gimana terakhirnya? Gini. Salah satu bentar dipotong kan elangun. Begini, Pak, sebelum kita mengamalkan ilmu yang kita dapat, mungkin salah satunya dari faktor barokah. Terus bagaimana cara agar kita dapat barokah, mungkin itu gimana ya, Caranya agar kita dapat barokah gitu ya. atau mungkin contoh misalnya, ini barokah misalkan, contoh. Karena barokah memang tidak kelihatan ya, tidak kelihatan. Contoh orang mendapatkan barokah gitu ya. Ya caranya pertama, agar kita itu mendapatkan barokah dari Allah lewat guru-guru kita, lewat kedua orang tua kita, lewat kedua mertua kita misalnya. Pertama itu tadi, memang kita harus takzim kepada beliau-beliau itu. Apa yang telah beliau-beliau ajarkan kepada kita, hendaknya kita mendengarkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak cukup kita dengarkan saja, setelah itu kita pulang hilang. Tidak seperti itu. Tapi apa yang kita dengar kita amalkan. Nah, tanda-tandanya yaitu tadi. Tanda-tanda orang mendapatkan barokah itu tadi. Kalau kita pulang ke masyarakat, omongan-omongan kita itu didengar oleh orang lain gitu. Ajakan-ajakan kita tentang hal kebaikan itu diikuti oleh orang lain gitu. Kita dipercayalah, intinya kita bisa dipercaya oleh orang lain. Laku lah omongan kita itu laku. Itu salah satunya. Salah satu bahwa kita mendapatkan barokah. Banyak kan, banyak di lingkungan kita itu sendiri banyak orang alim, ahli kitab, tapi omongan-omongannya tidak berlaku bagi masyarakat. Banyak yang seperti itu. Nah,
Itu mungkin salah satu, mungkin ya, saya kan tidak bisa memastikan. Kenapa? Karena barokah tidak dapat kita lihat gitu. Cuma tanda-tandanya saja gitu. Sesuai dengan apa yang telah saya ketahui dari beberapa kitab-kitabnya para ulama. Tanda-tandanya ya seperti itu. Omongan-omongan kita dipercaya oleh orang sehingga hidup kita nyaman, bergaul dengan masyarakat gitu kan, enak bergaul dengan masyarakat. Terus apalagi, kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu kita. Misalkan tentunya kita kan ketika kita belajar, tentunya kita diajari untuk sholat ya, doa-doa sholat, gerakan-gerakan sholat kita diajari, dan kita mengamalkan itu, mampu mengamalkan itu semua, dan kita tidak pernah lalai dengan itu semua. Itu salah satu tanda barokah juga. Apalagi kita sampai mengamalkan jauh, misalkan seperti kalian belajar ngaji gitu. Belajar ngaji, nanti kalian pas seneng ngaji Al-Quran, karena waktu ngaji kalian belajar sama ustadz kalian, guru kalian. Terus kalian setelah dewasa senang mengaji. Nah, selain senang mengaji, punya kesempatan diajarkan kepada adik-adiknya kalian gitu. Artinya junior-junior kalian. Itu adalah salah satu tanda bahwa ilmu Al-Quran kalian itu barokah. Tapi tidak cukup di situ. Kita pun juga mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Setelah kita membacanya, kita memahaminya, lalu kita mengamalkannya, lalu diberikan kepada orang lain, itu adalah salah satu tanda barokah gitu. Karena Nabi pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Paling baiknya di antara kamu sekalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Seperti itu. Kalau kita mampu melakukan itu semua, berarti ilmu kita barokah. Itu menurut pandangan para ulama di dalam kitab-kitab karangan para ulama. Terus yang belum saya pahami Kak, Katanya nih terakhir, kok masih enggak ada? kan ini yang Oh, tadi. ini yang terakhir ya. Saya belum terakhir. memutuskan yang terakhir. Ya, gimana? Ini masalah barokah. Hmm. Saya sempat bingung, barokah itu ada di guru atau ada di Allah. Bingung saya, barokah itu ada di guru Apa di Allah gitu ya? Heeh. Kalau urusan itu, yang namanya makhluk tidak punya apa-apa ya. Makhluk itu tidak punya apa-apa. Semuanya itu adalah milik Allah. Barokah, rahmat, apapun itu adalah milik Allah. Nah, kalau misalkan ada yang mengatakan, oh kamu dapat barokah guru, ya itu sebenarnya cuma kalimat ya. Kalimat. Seharusnya kamu dapat barokah lewat guru gitu. Ada lewatnya seharusnya. Iya, seharusnya ada lewat. Tapi karena kita hidup di lingkungan yang, apalagi lingkungan kita itu adalah lingkungan Madura ya. Madura itu bahasanya itu, bahasa masyarakat kita itu kan memang yaitu enggak lengkap. Iya, singkat-singkat. Nah, barokah itu dari Allah, bukan dari guru. Cuma lewat guru. Diberikan oleh Allah, diberikan kepada santri-santrinya guru tersebut, tapi santri tersebut santri yang memang takzim kepada gurunya, mengikuti apa yang telah diajarkan oleh gurunya, mendengarkan lalu melakukan sesuai saran-saran dari gurunya gitu. Ya kalau santrinya itu sering durhaka kepada gurunya, ya insya Allah Allah pun tidak akan pernah memberikan barokah itu kepada santri tersebut gitu. Kalau pertanyaannya barokah ada di guru atau dari Allah, ya ada di Allah. Cuma lewat perantara sang murabi kita dapat barokah gitu. Sama halnya dengan air ya. Air kalau cuma kita misalkan dapat tetesan air gitu ya. Tetesan air tapi itu cipratan, cuma cipratan. Contohnya misalkan di jalan raya ada air yang menggenang, di situ ada mobil lewat, menyiprat kepada tubuh kita,
nyiprat kepada tubuh kita, tentunya air itu cuma membasahi saja sedikit kan gitu kan. Nah, tapi kalau air itu lewat peralon ya, lewat peralon misalkan dari sumur diangkat menggunakan water pump, dialirkan lewat peralon, itu bisa sampai memenuhi bak mandi, bahkan siapapun yang mau mandi cukup gitu. Terus dialiri oleh air, dialiri air yang lewat peralon itu. Nah, sama dengan itu. Barokah itu nanti oleh Allah akan diberikan lewat siapa? Lewat guru. Guru menyiramkan kepada kita, mengalirkan kepada kita, mengalirkan ilmu kepada kita. Nah, kita sebagai bak mandinya misalkan, kita tidak meleha-meleho di situ. Ya. Bak mandinya, kalau bak mandinya dialiri air ya, ternyata bak mandinya ndak mau, artinya bak mandinya bocor dan sebagainya, rusak, tentunya air itu tidak akan pernah memenuhi bak mandi tersebut. Nah, tapi kalau santri itu mau dialiri sebuah ilmu, berapa banyak ilmu dan sebagainya, dan bahkan santri itu sangat berpegang teguh pada akidah misalkan lewat ilmu yang telah diberikan oleh gurunya, ya Allah pun juga akan memberikan barokah itu. Sama dengan air yang mengalir hanya nyiprat dan mengalir langsung, itu beda. Seperti itu. Iya, guru itu ibaratkan peralonnya saja, pengantar. Gitu. Sama halnya dengan lampu. Kita pakai PLN misalkan, kan ada meteran di situ kan, ada meteran. Di depan rumah pasti ada meteran. Tapi lampu yang hidup ada di belakang, di dapur misalkan. Nah, kenapa kok bisa hidup di dapur? Uang meterannya ada di depan gitu ya, ada di teras. Tapi lampu ini, yaitu karena ada aliran listrik, ada yang namanya kabel, kan seperti itu kan. Nah, guru itu kabel itu. Nah, nanti penyambungnya dari dari Allah kepada kita kepada Allah, itu guru yang menyambungkan itu. Maka pertama tadi saya sudah sebutkan, guru itu menyelamatkan kita dari api neraka, kan seperti itu. Nah, kalau orang tua kita menyelamatkan kita dari api yang ada di dunia. Tapi kalau guru menyelamatkan api yang ada di neraka. Artinya guru menjadi sambungan diri kita kepada Allah dan Nabi-Nya. Seperti itu. Barokah itu akan diberikan kepada orang-orang yang memang tidak pernah durhaka kepada sambungan tersebut. Ya. Contohnya gini sudah, lampu tadi. Terus ada kabel yang putus. Kira-kira masih hidup enggak lampunya di belakang? Tentunya mati kan? Mati. Seperti itu, Allah pun juga demikian. Terus orang itu sudah durhaka kepada gurunya, sudah memutus hubungan dengan gurunya. Yang namanya sudah putus, apa yang terjadi? Ya sudah, tidak akan pernah mendapatkan barokah dari Allah karena dia sudah durhaka, sudah memutus hubungan dengan guru tersebut. Gitu aja ya. Itu obrolan kita pada siang hari ini, karena tadi sudah mengatakan terakhir. Ya sudah, kita tidak usah ngomong lagi, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita omongkan ini mendapatkan barokah dari Allah, tambahan ilmu dari Allah, dan bisa menyelamatkan hidup kita di dunia dan akhirat. Amin Allahumma.